Materi yang cukup penting pada informatika itu bukan hanya tentang bagaimana kita mempelajari TIK atau mempelajari komputer, cara ngetik, cara nulis ini itu, dan sebagainya, menyalakan komputer, mematikan komputer, tapi lebih kompleks. Salah satunya adalah kita mencoba untuk belajar berpikir komputasi. Dan ternyata di dalam BK atau berpikir komputasi itu ada banyak komponennya anak-anak. Ada 4 komponen penting di dalam BK. Ada apa itu? Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola, dan juga ada algoritma. Nah, pengertian dari BK sendiri itu adalah strategi penyelesaian persoalan-persoalan secara sistematis, analitis, dan kreatif dalam menciptakan solusi di informatika yang akhirnya disebut sama berpikir komputasi. Jadi poinnya itu yang harus kita bawahi adalah sistematis, analitis, dan juga kreatif. Dan pasti ada permasalahannya atau ya persoalan-persoalannya ini. Maka kita harus mempelajari strategi apa yang harus kita gunakan. Caranya kita mempelajari itu adalah dengan berpikir komputasi. Supaya kita bisa menyusun strategi dari persoalan-persoalan, kita harus mempelajari bagaimana kita membuat perencanaan yang sistematis, analitis, dan juga kreatif dalam penyelesaian masalah. Nah, tujuan siswa untuk mempelajari elemen BK ini dalam informatika adalah agar siswa mampu mengasah keterampilan problem solving, atau problem itu apa? Problem itu adalah masalah. Sedangkan kalau solving ini adalah apa? Penyelesaian. Oke? Nggak bisa dibaca ya tulisannya Bu Iim, karena menulis pakai mouse sebagai landasan untuk menghasilkan solusi yang efektif. Itu pengertian dari BK. Nah, ada 4 komponen penting yang tadi sudah Bu Im sampaikan. Yang pertama adalah dekomposisi. Ini paling awal. Kalau ada masalah apapun, yang pertama kita lakukan adalah dekomposisi. Adalah kemampuan kita untuk membaca data, memprosesnya, kemudian masalah-masalahnya itu kita gambarkan secara kompleks, secara detail, sedetail-detailnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, terstruktur, atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Kemudian, contoh dekomposisi itu apa? Kita tahu nih, di mana lokasi air terjun peletuk, dan kita tahu informasi apakah bisa didapatkan lokasinya dengan melihat Google Map. Jadi kita tahu permasalahannya itu kalau misalnya kita mau ke peletuk, lewat mana gitu kan, kita tahu. Nah, ini dekomposisi. Kemudian yang kedua adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Contohnya adalah kita tahu bagaimana kesamaan lingkungan alam di sekitar air terjun peletuk. Jadi kita rasakan, kita abstraksikan. Abstrak nih ya. Bahasa sederhananya itu kita coba untuk membaca kondisi yang ada di sekitaran objek yang bersangkutan. Kalau air terjun peletuk ya, yang ada di sana itu kondisinya seperti apa, kesamaannya seperti apa. Pengenalan pola. Pengenalan pola itu hampir sama dengan abstraksi, tapi kalau pengenalan pola itu dia sifatnya lebih fokus daripada yang abstraksi. Kalau abstraksi itu kan dibandingkan dengan benda-benda di sekitarnya ya. Kalau pengenalan pola itu terfokus pada objeknya. Nah, misal kita tahu ciri khas yang utama dari air terjun peletuk. Jadi objek di sini adalah sudah masuk di air terjun peletuk. Kita tahu polanya gimana gitu ya. Kalau yang abstraksi tadi untuk membedakan, kalau abstraksi itu masih luas, mencoba mencari kesamaan perbedaan tapi secara luas dengan objek-objek yang lain. Kalau pengenalan pola itu sudah masuk di satu objek yang sedang difokuskan. Dan yang terakhir adalah algoritma. Algoritma ini adalah pemecahan masalah yang dilakukan secara step by step. Pokoknya nanti dia ada langkahnya.
Bu pakai pokoknya ya. Pokoknya kan harus paham pokoknya. Nah, ini kalau algoritma itu ada langkah-langkah, misalnya siapa ya? Cinta. Cinta mau ke air terjun Peletuk dari rumahnya yang ada di Lepu. Berarti dia harus lewati Sungai Kancil, kemudian lewati pasar, belok kanan, terus kemudian belok kiri, dan seterusnya hingga sampai Peletuk. Jadi ada langkah-langkahnya step by step. Yang pertama apa, dua apa, tiga apa. Kalau di bahasa Indonesia itu ada prosedur ya. Jadi itu semacam algoritmanya. Cara kita menyelesaikan masalahnya, pertama harus ini, dua ini, tiga ini, hingga selesai. Contohnya adalah kita tahu jalan menuju lokasi air terjun Peletuk jika dari rumah kita masing-masing secara detail. Kesimpulannya adalah kalau dekomposisi itu adalah awal masalah, abstraksi, kesamaan, perbedaan objek memecah masalah lebih kompleks dan dia sifatnya masih umum. Pengenalan pola itu ciri-ciri dari masalah atau objeknya, dan algoritma itu adalah jalan penyelesaian masalah langkah demi langkahnya.